Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah Zat yang Maha Pencipta. Semuanya diciptakan oleh Allah. Semua kejadian sesungguhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Jangan sampai kita gagal fokus menganggap bahwa ini adalah perbuatan elit global atau Cina ataupun Amerika atau siapapun. Walaupun seluruh dunia menyatakan bahwa COVID adalah sebuah keburukan, COVID adalah sesuatu hal yang berbahaya atau musibah dan sebagainya, tetapi sesungguhnya Allah lah yang tahu hakikat kebaikan ataukah keburukan dari segala sesuatu. Yang pasti dan perlu kita yakini berulang-ulang bahwa Allah tidak pernah menghendaki atau berbuat buruk kepada kita. Allah tidak pernah berbuat agar kita kecewa kepadanya. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah, setanlah yang selalu menggoda kita untuk kecewa kepada keadaan atau kecewa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Bahkan setan juga yang telah menjadikan kita untuk tidak bersyukur, untuk selalu berburuk sangka, untuk tergesa-gesa atau panik dalam merespon keadaan, bahkan untuk merasa bahwa kita dihukum atau dijauhkan dari rahmat ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah prinsip dasar bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan bahwa kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Inilah pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ada kebaikan, ada keburukan. Semuanya sama saja, keduanya adalah ujian. Jadi sebagai hamba, mari kita terima bahwa kita ini senantiasa berada dalam ujian, dan pengumuman lulus atau tidaknya adalah nanti setelah kita kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran yang artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir itu pasti. Kita tidak bisa melawan atau mengubah takdir, tapi kita bisa dan memiliki kebebasan absolut untuk mengubah diri dalam menghadapi takdir. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, mulai hari ini jangan kita pusing soal wujud atau peristiwa takdir. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersikap dan beramal dalam merespon setiap takdir yang hadir dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada orang yang bebas dari kesalahan. Tidak ada orang yang bebas dari kesakitan. Dan tidak pula ada orang yang bebas dari kematian. Tapi semua ini bisa menjadi alasan untuk kita menjadi orang yang sukses dan bahagia. Tergantung bagaimana kita meresponnya. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, perkara orang mukmin itu mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila mereka tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukurnya itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu pun baik pula baginya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya tidak pernah peduli atas apa yang menimpa hidupku, apa yang saya cintai ataupun yang saya benci, karena sesungguhnya saya tidak tahu apakah yang saya cintai atau yang saya benci itu baik untuk saya atau tidak. Atau dengan bahasa lain, beliau mengatakan, aku tidak peduli apakah kebaikan atau keburukan yang datang menimpaku, karena aku tidak tahu yang mana yang akan menjadi asbab keridhaan Allah kepadaku di antara keduanya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita pusing dengan keadaan. Lebih baik kita berusaha bagaimana bisa menyikapi keadaan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tidakkah kita sering mendengar hadis terkait keuntungan atau keutamaan atau nilai dari menerima satu musibah? Salah satunya yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim terkena satu penyakit dan lainnya kecuali karenanya Allah menggugurkan kejelekan-kejelekannya sebagaimana sebuah pohon digugurkan daunnya. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, ujian senantiasa menimpa orang yang beriman pada dirinya, anaknya, dan hartanya, hingga ia bertemu Allah dengan tidak membawa satu dosa pun atasnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua sifat sabar dan kemampuan mengambil hikmah dari setiap suasana dan keadaan. Amin Allahumma amin.